Halo, saya dengan Heri Memat. Saya pengen ngobrol sedikit tentang Arjok yang sekarang seperti apa ya ini. Oke. Halo, ini pengen ngobrol soal Arjok yang sekarang ya. Ya, Piye iki? Ada perkembangan, ada perbedaan yang cukup signifikan. banyak. Yang pertama kan kuratornya ganti, ya kan. Ada suasana baru yang terbangun secara otomatis ya, karena memang kurator dengan membawa misinya masing-masing gitu ya, membawa pengalamannya masing-masing, tentu mempunyai idealisme juga terhadap pilihan-pilihan senimannya. Mungkin teman-teman kalau melihat Arjok sekarang itu pastilah mendapatkan, kalau mengamati dari tahun ke tahun pastilah mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu. Ada yang mungkin ya komentarnya macam-macam, tetapi saya senang secara kekaryaan itu yang paling utama, tetap mendapatkan sesuatu yang baru dengan fokus yang berbeda juga dari sebelumnya gitu. Tapi bukan berarti tahun sebelumnya di masa kekuratorialan si Mas Agung itu tidak meninggalkan sesuatu. Beliau bisa kemudian meninggalkan program yang bagus, yaitu kita selalu ada isu-isu tentang kesetaraan, baik itu melalui teman-teman disabilitas mendapatkan ruang dan juga anak-anak. Itu sesuatu yang akan kita lanjutkan terus-menerus ya, walaupun berganti kurator. Itu program yang baru dan bagus. Dan juga program tentang yang paling menjadi pusat perhatian juga itu adalah program dulunya daily perform, sekarang menjadi, yang tahun lalu menjadi weekly, yang kemudian yang sekarang itu menjadi performa Jogja, di mana kita mengundang seniman-seniman pertunjukan yang kemudian banyak mengakomodasi unsur-unsur keseni rupaan, begitu kemudian menjadi sesuatu yang baru dan melalui sistem komisi. Jadi memang kemudian pertunjukan-pertunjukan yang kita anggap pas, cocok, kemudian bagus juga, itu akan mendapatkan kesempatan yang bagus di selama penyelenggaraan Arjok dan menjadi program Jogja, namanya Performa Arjok gitu. Dan seperti Jogja, seperti Arjok melahirkan festival baru namanya Performa Arjok, dan Performa Arjok ini bisa berdiri sendiri dan dia bisa pindah tempat dan bisa diselenggarakan tidak pada saat Arjok saja, tapi dia bisa lepas tanpa membawa nama Arjok, misalnya Performa Jogja, Performa Jakarta atau Performa Bandung. Itu seperti itu yang baru buat kami ya. Ya. Itu enggak tumpang tindih dengan festival seni pertunjukan yang lain yang ada? Kita kan tidak mempunyai festival pertunjukan. Boleh disebut festival pertunjukan apa gitu. Kalau tari ya itu kan fokus ke tari ya kan. Kalau yang itu untuk anak-anak difabel atau disabilitas atau orang-orang yang difabel, itu program itu targetnya apa ya? Kita selalu dengan keterbatasan di lokasi Arjok ya, dengan gedung heritage yang tidak mempunyai lift, kemudian aksesnya kita berusaha secukupnya gitu dengan membuat ram. Tapi yang paling penting adalah kita menyuarakan terus-menerus tentang kesetaraan ini. Jadi kita menggandeng teman-teman dari komunitas difabel, kemudian melakukan pendampingan terhadap sesama difabel gitu ya, para teman-teman penyandang disabilitas, dengan membuat program namanya Pusat Layanan Disabilitas. Nah, itu ada di Arjok dan fokus kepada membantu teman-teman dari disabilitas untuk dalam mengapresiasi karya-karya di dalam Arjok. Didampingi oleh teman-teman disabilitas, kita melakukan pendampingan sendiri, misalnya kita mengedukasi teman-teman ini yang akan membantu teman-teman sesama disabilitas dengan caranya yang tentu berbeda ya gitu. Ya. Okay. Nah, saya pengen tanya yang lain ini soal Arjok yang sudah beberapa tahun terakhir ini memakai tempat bernama JNM ya, Jogja National Museum, yang dulunya adalah ruang kampus
ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia atau Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dengan karakter ruang seperti itu sebetulnya menurut Anda pas nggak sih setelah sekian tahun penyelenggaraan Arjok? Kita sebenarnya kalau kita mau ngejar ideal gitu ya, itu tentu tidak akan ada habisnya ya. Karena ideal menurut kita juga belum tentu ideal menurut teman-teman seniman misalnya ya, karena memang kemudian kita berhenti kepada sikap yang kemudian mengharapkan yang masih jauh dari harapan. Kita bicara infrastruktur kan artinya bahwa gedung yang kita pakai itu secara histori kita memiliki dan tahu gitu ya, historinya seperti itu gitu ya, dengan ruang-ruang kelas ya. Mau tidak mau ketika kita menyelenggarakan Arjok ya, kita selalu memberikan pengertian pada seniman-seniman bahwa keterbatasannya apa saja di sini. Itu kita selalu sampaikan tanpa mengurangi gagasan, ide atau besaran karyanya. Besar itu mungkin dalam arti pesan maupun wacana ya, itu bisa tetap terakomodasi dengan keterbatasan ruang itu. Kalau kita ngejar ideal ya, idealnya kita memiliki ruang yang merdeka gitu ya, tidak kemudian terlalu banyak membatasi kreativitas para seniman gitu. Misalnya dengan ceiling yang tinggi, kemudian dinding yang lebih longgar, lebih luas, kemudian akses yang gampang, kenyamanan pengunjung dan lain-lain. Kita tahu idealnya seperti apa, tapi dengan keterbatasan itu ya kita harus banyak komunikasi dengan seniman tanpa mengurangi gagasan dan idenya begitu. Jadi ya kita tunggu aja pemerintah bisa berpihak kepada teman-teman seniman gitu ya, bisa mengakomodasi secara infrastrukturnya. Itu sudah tentunya menjadi target atau harapan kita semuanya. Mungkin dengan adanya lahan yang cukup luas, mendirikan museum, di situ kemudian ada tempat penyelenggaraan festival semacam Arjok, kemudian di situ juga ada tempat aktivasi seperti residensi, program-program edukasi yang lain, tentunya itu idealnya seperti itu. Tetapi mungkin sambil menunggu itu ya kita tetap berjalan seperti biasanya gitu, tentu dengan tetap mengacu pada perkembangan seni dan gagasan para seniman. Seniman bagaimana kreativitasnya, idenya, gagasannya itu tidak lagi bergantung pada tempat atau infrastruktur. Itu bagaimana, itu tantangan bagi kita semuanya tentunya gitu. Tapi apapun sebetulnya kita butuh nggak sih museum atau ruang seni khususnya seni rupa yang ideal di Jogja? Dan Anda punya imajinasi seperti apa untuk konteks itu? Ya kalau boleh dibilang ini tidak dalam level butuh lagi, tapi darurat gitu ya. Harus ada ya sebenarnya. Ya harus ada. Kita kan mempunyai seniman yang berlimpah, gagasan dan karya yang berlimpah. Itu sayang sekali kemudian tidak diakomodasi. Itu aja sih yang sebenarnya kalau kita sudah mengeluarkan statement darurat ruang publik seni, itu seharusnya ya para pemangku kebijakan di situ harusnya sudah paham itu seperti apa. Nah, kan yang tidak kita tahu prosesnya itu mestinya seperti apa. Nah, sebenarnya itu tidak mengecilkan kita semuanya, bahwa kemudian Arjok membuat program Jogja Art Week itu salah satu cara untuk memecah harapan itu supaya tetap bisa berlangsung seperti apa gitu. Kita memakai kolaborasi misalnya dengan keterbatasan Arjok yang hanya dengan ada di wilayah 5.000 meter persegi ruang pamer gitu ya. Itu tapi membesarkannya dengan cara bagaimana kemudian kita membuat program Jogja Art Week, kemudian kita bisa memiliki satu kota, bahkan bisa nyebrang ke kota-kota yang lain seperti Muntilan, seperti Magelang, seperti Semarang gitu misalnya, seperti itu. Nah, itu kan cara membesarkan momentum ini dengan cara kolaborasi. Teman-teman yang punya kontrakan kosong, yang punya studio, yang punya galeri, yang memiliki entah itu tempat sekecil apapun, kita sulap bersama-sama, kita dukung bersama-sama, kita publikasikan bersama-sama.
dan menggandeng teman-teman seniman yang jumlahnya banyak sekali ini untuk merayakan bersama, memanfaatkan momentum itu dengan mempresentasikan karya-karyanya. Nah, itu salah satu bentuk ketika kita tidak harus bergantung dengan lokasi atau space atau tempat ya. Tempat kecil dibesarkan dengan cara seperti itu. Saya pikir membesarkan Jogja, membranding kota Jogja dengan seni budaya itu bisa lebih strategis kadang-kadang ketika kita bisa menggandeng seluruh masyarakat yang ada di ekosistem ini. Ekosistem seni Jogja, terutama mungkin ada aspek yang lain, elemen yang lain, elemen pemerintahan. Bagaimana pandangan Anda dalam beberapa tahun terakhir ini Anda mengelola Arjo? Pemerintah daerah ya dalam arti ini sebenarnya sudah sangat mendukung. Pusat juga mendukung dengan melalui dana Indonesiana, kemudian daerah juga sudah mendukung dengan mempermudah perizinan misalnya dengan teman-teman festival yang lain, kemudian juga melalui dana istimewa mereka dengan mungkin juga keterbatasan nilainya tidak bisa besar itu tidak apa-apa gitu. Maka harapan kita untuk kemudian memiliki perasaan diperhatikan oleh pemerintah itu cukup, saya pikir ya. Dan saya yakin dan saya tahu teman-teman di OPD pemerintah Jogja gitu ya melalui dinas-dinas mereka sebenarnya sudah mempersiapkan semuanya, tapi memang ini semuanya membutuhkan proses di tengah permasalahan-permasalahan yang ada. Ya kita berjalan bersama ya, dukungan pemerintah daerah terhadap seni budaya saya pikir terus berjalan dan memang tidak kemudian sadet-saknyet ada gitu, memang membutuhkan proses dan tentunya juga kolaborasi sesama ataupun sesama dinas mungkin, kemudian juga melibatkan teman-teman seniman atau pelaku seni budaya untuk mendukung pemerintah dan rencananya. Ya, ada kalimat closing statement yang Anda ungkapkan tentang dunia seni rupa atau budaya di Jogja? Ya, saya kira semangat teman-teman sudah teruji ya di wilayah seni dan budaya di Jogja ya. Kita tinggal bagaimana merawat semangat itu, bisa merawat semangat itu dengan mengencangkan kolaborasi lintas disiplin ya. Disiplin seni dan juga disiplin profesi yang lain gitu. Saya pikir kita berhenti mengeluh, kita tetap bekerja bersatu bersama pemerintah, bersatu dengan teman-teman seniman dari disiplin seni yang lain. Oke, terima kasih.